Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Kita akan terus diberkati lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan berita firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini, di hari kebangkitan-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Oleh karena itu Roh Kudus bekerjalah terus dalam hidup kami, agar kami terus percaya, membangun kepercayaan kami hanya pada Tuhan yang hidup. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-6, demikian bunyinya, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita terus membangun percaya kita akan setiap firman yang kita dengar dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa firman itu adalah perkataan Allah sendiri. Firman itu adalah Yesus Kristus yang menjadi daging. Itu dikatakan di dalam kitab Yohanes pada pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14. Dan saudara dan saya harus mampu untuk hidup percaya pada setiap perkataan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Apa yang Allah katakan itu pasti terjadi di dalam kehidupan manusia. Belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan, waktu dikatakan Maria Magdalena dan Maria yang lainnya mereka datang ke kubur Yesus, mereka ingin untuk meminyaki Yesus atau memberikan rempah-rempah kepada Yesus. Dikatakan pada ayatnya yang ke-6, malaikat Tuhan berkata kepada mereka, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Malaikat Tuhan berkata bahwa dia tidak di sini dan dia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Nah, ini malaikat Tuhan mengingatkan mereka kembali bahwa Yesus pernah berkata kalau dia mati dan dia akan bangkit. Itu juga saudara bisa lihat pada ayat-ayat sebelumnya ketika prajurit-prajurit itu berkata kepada Pilatus bahwa seperti yang dikatakannya dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya Pilatus menyuruh para penjaga-penjaga itu untuk pergi menjaga kubur supaya jangan-jangan apa yang dikatakan itu terjadi, karena bagi mereka mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Dan seperti yang dikatakan lewat bagian bacaan firman Tuhan kita tadi ini, bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, waktu mereka ke kubur Yesus, malaikat Tuhan berkata kepada mereka bahwa Yesus tidak ada lagi di situ. Dia sudah bangkit seperti yang pernah dia katakan. Nah, ini menjadi pelajaran atau gambaran bagi saudara dan saya bahwa semua yang diperkatakan oleh Allah lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus yang adalah firman itu sendiri, perkataan itu adalah perkataan yang benar, perkataan yang ya dan amin di dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu mari kita belajar di dalam seluruh kehidupan kita untuk bagaimana kita membangun seluruh kehidupan kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen atau ada banyak orang percaya, dia sebagai pengkhotbah, bahkan dia mendengarkan firman, tetapi terkadang dia tidak percaya akan perkataan firman Tuhan. Seolah-olah firman Tuhan itu hanya sebuah pelengkap ibadah, seolah-olah firman Tuhan itu hanya sebuah kata-kata, tetapi dia tidak melihat itu sebagai satu kehidupan atau satu perkataan yang hidup yang akan dialami oleh manusia. Nah, oleh karena itu kita belajar lewat apa yang dikatakan malaikat kepada mereka atau Maria Magdalena dan Maria yang lainnya yang mau pergi ke kubur Yesus untuk menjenguk jenazahnya Yesus, atau mereka ingin memberikan rempah-rempah. Malaikat itu berkata bahwa dia sudah bangkit. Dia tidak ada seperti yang dikatakannya. Saya di sini hanya mengajak saudara untuk mari kita belajar untuk percaya pada setiap perkataan firman Tuhan. Yesus apa yang dia katakan itu pasti tergenapi dalam hidup setiap mereka yang percaya kepadanya. Kalau saudara dan saya terus membangun percaya kita kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit menjadi satu kehidupan bagi kita, maka apa yang kita rayakan, apa yang sementara kita syukuri ini akan menjadi satu kehidupan yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Kita akan jadi orang Kristen yang bukan sekedar hidup menjalani ibadah, tetapi kehidupan Yesus itu akan ada di dalam hidup saudara dan saya, dan akan kita jalani di sepanjang perjalanan hidup kita dengan penuh kemenangan. Pertanyaannya,
Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita tetap membangun percaya kita kepada firman-Nya, kepada perkataan dari Yesus itu sendiri. Yang harus saudara dan saya bangun di dalam seluruh kehidupan kita adalah jangan pernah engkau tidak suka akan firman Tuhan. Pastikan firman itu harus terus kau dengar, harus terus ada di dalam kehidupanmu. Makanya Yesus katakan saat engkau mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu. Artinya dia mau supaya firman yang kita dengar itu akan terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Yang kedua, belajarlah untuk kerinduan akan firman itu membuat firman-firman Tuhan tersingkap bagi saudara dan saya. Hanya dengan penyingkapan-penyingkapan firman bagi kita, maka membuat kita akan bisa mampu melihat kalau kehidupan Yesus itu adalah kehidupan yang real bagi setiap kita. Sehingga saudara dan saya menjalani hari-hari kekristenan kita tidak menjalaninya dalam satu perjalanan yang buta atau perjalanan yang tidak memiliki tujuan, tapi kita menjalani perjalanan kekristenan kita pada satu perjalanan yang punya tujuan, dan tujuan itu telah kita ketahui, dan tujuan itu sudah ada di depan mata kita. Tinggal bagaimana saudara dan saya bisa masuk mengalami tujuan Tuhan itu di dalam hidup saudara dan saya. Beri hatimu untuk terus dipimpin oleh firman Tuhan. Bangunlah hidupmu untuk terus suka akan firman Tuhan. Percayalah pada setiap perkataan firman Tuhan. Orang yang percaya firman Tuhan, dia tidak akan pernah ragu di dalam hidupnya. Biarlah Tuhan Yesus yang sudah bangkit bagi saudara dan saya, dia yang adalah firman yang menjadi manusia, perkataan yang pernah dia katakan, yang sudah saudara dan saya dengar dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Mari kita hidup pada perkataan-perkataan itu, karena dia bangkit sebagai bukti ia membawa kehidupan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya memberkati kita selalu, kebangkitannya menjadi kemenangan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kebangkitan-Mu menjadi tanda bagi kami, atau menjadi bukti bagi kami. Tidak ada yang perlu kami ragukan dalam hidup kami. Apa yang Kau katakan, apa yang Kau firmankan, itu ya dan amin dalam hidup kami. Tolong kami agar kami terus membangun percaya kami akan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami terus membangun kehidupan kami yang terus mau mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Sehingga firman-firman-Mu, perkataan-perkataan-Mu itu akan menjadi bagian kehidupan kami. Inilah kami dengan segala syukur kami lewat kebangkitan Kristus di saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.